perbankan tidak akan melihat kondisi lo. Karena gue ngalamin itu. Gue masih dalam keadaan kencang bos, disuruh meeting. Kita kasih solusi. Bagaimana dengan lu berbisnis tuh bang? Kan katanya kan sempat cerita mengenai dulu main ngegas-ngegas aja tanpa ilmu. Ternyata Allah takdirkan atau mungkin ya Allah kirim surat cinta dalam bentuk azab misalnya. Nah, dan seterusnya sampai akhirnya lu melakukan kesalahan fatal mengakibatkan rumah lu juga harus menjadi korban. Gitu. Iya kan? Nah mungkin bisa cerita dikit buat teman-teman dan siapa tahu ada solusi yang bisa dijalankan sama teman-teman sehingga penonton nih yang pengusaha lebih tepatnya, oh gue nggak sendirian, ternyata begini loh cara ngeluarin kasus seperti itu dari masalah itu dan gue bisa dapat solusi gitu loh bang. Sebenarnya sih kalau untuk masalah bisnis ada beberapa yang udah pernah gue jalanin, tapi Masya Allahnya saya sampai sekarang sih menurut gue nggak ada yang sukses ya. Kok bisa? Kan ada privilege artis. No. Ya mungkin kan itu proses belajar kan. Belajar itu kadang-kadang kan nggak harus murah ya. Mahal banget belajar ya. Iya gak? Lo harus pahamin itu karena gue waktu itu dapat kayak gitu juga dari orang yang memang mungkin udah berhasil gitu loh. Bokapnya temen gue sih salah satunya. Berarti privilege artis tuh buka bisnis tuh bukan menjadi enggak. jaminan ya? Nah, kalau gue sih gini, gue sih dari dulu nggak pernah menganut lo artis kata gitu. Kan lo artis gini. Terus kenapa emang? Emang lo ada jaminan bahwa dengan lo profesinya itu bisnis lancar gitu? Bisnis lo sukses gitu loh? Nggak juga. Tetap aja lo harus kerja kan gitu kan? Oke. Gue waktu itu pernah punya studio foto di Bandung dan lain sebagainya. Saat gue lagi lupus tuh, pas gue lupus tuh gue punya studio foto gue. Lagi kenceng-kencengnya tuh lupus tuh ya. No. Sebelum gue lupus gue punya studio foto. Tapi pas gue lupus, gue ini apa nih? Sotoy banget. Apa sih? Tapi itu salah satu yang mungkin gue bisa banggain lah. Walaupun kecil banget lah gitu. Gue pernah jadi supply. Pada saat waktu gue lupus itu gue sebagai supplier merek apa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Mobil 4 tuh apa? Coba. Mobil 4. Coba disatuin. Mobil 4 apa? Carrefour. Gue pernah jadi supplier Carrefour gue se-Indonesia. Se-Indonesia? Masya Allah ya. Masya Allah ya. Tajir banget lu berarti. Wih, gile. Keren banget komentar lo kayak netizen lo. Sana nebak-nebak. Tahu dari mana lo? Gak pernah lihat dompet gue kan? Gak pernah lihat pembukaan gue kan? Gak iya kan? Enggak dong kan. Carrefour itu kan gede banget. Sebelum udah diambil CT belum? CT sempat belum. CT sempat mengakuisisi gak sih? Oh iya kan. Aduh gue takut salah ngomong kan nih. jadi ini kan bener, Transmart kan? Sekarang tuh Carrefour itu jadi Transmart. Tapi bener kan? Jauh sebelum itu. Jadi gini. Kalau gue ngomongin itu coba lo cerita pada saat lo tajir-tajir. Enggak itu kan tajir. Iya, gue punya duit, gue dibilang tajir cuma bukan. Tapi miliaran lah pokoknya. Enggak. Gini, gue punya duit itu yang terkumpul itu lumayan lah ya gitu. Alhamdulillah. Itu sebenarnya dari industri ini, entertainment gue. Oke. Jadi pada saat waktu gue ngejalanin itu nggak ada artinya bos. Mohon maaf, karena nilainya memang beda lah apa yang dikerjainnya, effortnya lah gitu ya. Oke. Beda sama pada saat waktu gue di entertainment lah gitu. Gue lagi aktif-aktifnya lupus dan lain sebagainya. Tapi waktu itu kan niat gue memang ini salah satu persiapan gue gitu ceritanya gitu. Jadi akhirnya gue jadi supplier. Itu pun gak sengaja. Dasarnya waktu itu gini. Gimana ceritanya gak sengaja? Gue kalau gak salah hari itu banyak begaul sama gue lupa itu pada saat gue lupus apa bukan ya. Tapi gini. Jadi kejadian gue pada saat waktu gue jadi supplier itu, gue lagi banyak begaul sama mafia, ustadz lah dan lain sebagainya, sampai sama orang-orang produsen baju koko. Gara-garanya gue waktu itu punya program religi lah, banyak gue di TV lah. Salah satunya waktu itu gue punya program dari Pulau Religi, ada yang Pildacil. Itu gue pertama kali tuh, gue sama Tasya Kamila. Iya benar. Jadi gara-gara gue waktu itu punya program banyak religi, jadi gue banyak kenal ustadz dong. Ya kan, jadi semua ustadz gue punya nomor teleponnya, gue direct lah gitu. Oke. Terus gitu akhirnya gue kenal lah sama produsen baju koko waktu itu karena dia kerja sama Itang Yunas.
Itu perancang kita tuh. Ya, jadi Itang Yunas kan memang udah mainnya di baju-baju inilah ya, baju-baju muslim dan lain sebagainya. Terus gitu mereka jualan lah di Tanah Abang. Nah, terus gitu gue deket. Nah, hari itu gue itu sebenarnya salah satunya sama si Dimas Seto sih. Dimas Seto dia buka toko di ITC Permata Hijau. Oke. Nah, kalau gue waktu itu karena gue juga kenal sama produsennya, gue minta izin, boleh nggak gue jualan di Carrefour yang pusat Lebak Bulus. Oke. Gue datengin ke sana kan, gitu loh, ke orang tenannya lah, bagian tenannya gitu. Terus dia gitu, mau jualan apa sih mas? Jualan baju koko, gue bilang gitu kan. Gitu. Padahal di bawah tuh ada beberapa merek, tapi gue pede karena desainnya itu hari itu kan memang ada Itang Yunas, kan dia desainer top lah gitu kan. Dan waktu itu memang gue udah ngerasain bahwa kalau lo melakukan sesuatu yang berbau apa namanya religi, baju koko, apalah gitu, baju-baju muslim lah, itu responnya tuh Indonesia luar biasa tuh, lagi kelihatan banget lah gitu. Karena market kita muslim, orang-orang muslim kan banyak di sini. Itu masya Allah. Jadi orang tuh nggak udah lagi kelihatan banget pakai baju muslim itu gaya bagi mereka gitu. Makanya gue waktu itu pengen minta izin sama si produsen gue, boleh nggak gue jualan ini, gue ngambil dari lo. Oke Gi, katanya nggak ada masalah. Jadi gue approach si Carrefournya, terus akhirnya mungkin karena gue waktu itu kan lagi punya nama lah gitu ya. Ada tuh Irgi kali gitu. Gue didatengin tuh sama orang fashion tapi pria lah. Si Mbak Nina. Gitu, terus dia datang. Kamu mau jualan apa sih Gi? Katanya gitu kan. Baju koko mbak gitu. Lah kan di bawah banyak gitu. Enggak, saya gak takut gue bilang gitu. Pede gue karena memang produknya bagus lah gitu. Terus dia gitu, oh gitu. Terus dia bilang gini, kamu mau gak kalau kenapa gak ke Carrefour aja? Maksudnya gimana? Kan waktu itu kan dia punya space untuk disewain kan. Niat gue itu. Banyak ya, ada bazarnya misalnya. Gitu. Dia bilang, kenapa gak masukin Carrefour aja? Ting, gue Carrefour. Kan ada banyak kayak gitu. Langsung lah gue gak basa-basi, gue telepon produsen gue. Dah, kan udah gue bilang, dah. Ini kok ditawarinnya buat Carrefour. Carrefour dia bilang gitu. Maksudnya yang di mana Gi? Se-Indonesia nih kalau lagi bicara aja gitu. Gitu. Benar kamu katanya. Yaudah gue lanjutin. Udah siap proyeknya. Terus gitu gue iyain. Mana sih katanya ininya produknya ada di mobil kebetulan kan gue liatin. Dia kan dilihat, oh bagus nih kayaknya gitu. Udah masukin aja ke Carrefour. Nah cuman kebetulan waktu itu memang baju koko itu belum rilis sebenarnya. Jadi baru didesain dan lain sebagainya, udah dicetak dan lain sebagainya, belum dirilis ke publish ya. Dia belum dipublish lah intinya. Nah terus ya gitu akhirnya setelah gue keluar dari situ dan gue udah tahu informasinya bahwa akan dipasarkan di seluruh Carrefour se-Indonesia, akhirnya diskusi lah si produsen, dia akhirnya berpikiran untuk nggak jadi support gue ngasih baju koko karena dia punya baju yang casual. Akhirnya gue telepon ke orang sananya kan, ke orang Carrefour, Mbak nggak jadi, gue bilang gitu, kayaknya mereka nggak mau kalau untuk ini, tapi kalau baju casual gimana? Ya udah oke lah, oke. Masya Allah ya. Masya Allah. Tajir langsung tuh. Wis tajir, yang tajir produsen bukan gue. Ya udah jalan gitu, gue ambil syuting gitu, gue supply dimarahin sama dari Carrefour mana, pas gini. Akhirnya gue nggak kuat, gue hire pegawai satu doang, karena gue di rumah waktu itu cuman modal telepon, modal mesin fax. Selama beberapa lama karena gue udah nggak kuat, akhirnya gue hire pegawai satu orang. Dan akhirnya udah sekian lama stop lah gitu. Stop karena mungkin akhirnya ya itu sih bicara bisnis kali. Iya. Oke, tapi itu sempat jalan bang usahanya? Jalan, tapi maksudnya akhirnya di stop sama produsen gue karena kan itu masalah untung dan rugi dan ya kayak gitulah. Ya ibaratnya itu urusan dia. Kalau gue kan hanya penyambung ibaratnya gitu. Jadi gue dapat bagian dari sekian banyak yang disuplai oleh mereka gitu. Sebenarnya oke aja kalau gue. Maksudnya gue gak ada ruginya. Oh gitu, iyalah. Cuma kan produsen. McLaren. McLaren. Yoi. Bahasa kerennya McLaren. Gitu sebenarnya. Cuma kalau memang ternyata harus di stop kan biasanya kan, itu ujung-ujungnya stop. Selesai kan? Ya akhirnya selesai. Biasanya kalau usaha-usaha itu selesai itu nggak jauh-jauh tuh, misalnya manajemennya, partnernya berantem dan seterusnya, sampai di level kayak enggak tapi ya. Enggak.
Tapi stopnya itu pernah juga ngerasain ketika kurang modal. Nah, itu kan biasanya kendala tuh. Iya, gue pernah. Maksudnya tapi akhirnya waktu itu gue tentuin sikap. Ini bisnis yang aja. Kayak pebisnis banget gue. Gue pernah punya studi foto dan lain sebagainya. Tapi karena memang berhenti juga karena gini. Jarak gue tinggal di Jakarta. Terus gitu bisnisnya ada di Bandung. Terus gitu gue nggak terlalu banyak waktu untuk ada di sana. Jadi si bisnis ini berjalan hidup segan mati tak mau lah boleh dibilang gitu. Jadi akhirnya gue tentuin sikap untuk nggak ini deh. Karena gue menghindari untuk kayak misalnya nambah modal lagi, gue nyuntik lagi dan lain sebagainya. Gue jadi pakai modal yang ada aja. Jadi waktu itu modal ini gue taruh di sana. Udah gitu si usaha ini menghasilkan keuntungan untuk gaji pegawai dan jadi beroperasi terus gitu ya. Tapi hidup segan mati tak mau. Cuannya enggak. Cuannya kurang bagus lah. Ya tapi ada banyak kesalahan gue juga lah. Itu pelajaran lah gitu. Kan biasanya kalau ngamanin supply atau ngamanin kayak misalnya tadi kan memang harus suntik dana lagi kan. Iya betul. Itu pelajaran lagi. Yang tapi kan kalau di bisnis lain pelajaran lebih besar tuh. Iya kan tambah duit lagi. Tapi biasanya kalau nggak paham juga tuh ujung-ujungnya apa misalnya pinjem duit nih dari mungkin sebut saja bank yang tapi ada perbankan yang ribawi yang riba kan. Itu kan juga jadi kendala. Gue pernah juga ya. Yang terakhir pas waktu gue sakit itu sebenarnya gue gabung ke salah satu kantor. Ada kantor lah temen gue gitu. Tapi memang itu melakukan maaf nih itu riba gitu loh. Ini seru nih. Itu apa bisnisnya? Enggak sih itu IO lah ya, IO gitu. Cuman waktu itu ribanya di mana? Lo melakukan pinjaman terus gitu menjanjikan keuntungan atau bunga lah gitu, bukan keuntungan. Kalau misal keuntungan gue pinjam sama lo, terus lo bilang enggak gue nggak mau pinjaman berbunga gitu loh. Mendingan gue tanggung resiko deh. Misalnya lo minjemin ke gue gitu ya, gue tanggung resiko deh. Kalau misalnya untung rugi. Tapi kalau untung kan lo dapat keuntungan juga, itu bukan riba dong. Bukan, bukan betul. Bener kan? Tapi kalau penjanjiannya itu investasi. Tapi menjanjikannya disebutin angka nggak? Sebutin angka. Oh itu berarti udah goror. Ada bunganya juga? Ada bunganya. Oh goror dan riba ya? Ya sudahlah. Tapi memang itulah perjalanan hidupnya. Ya anyway sempet sampai satu waktu memang gue waktu itu udah mikir, wah kita udah agak berat nih. Kita tuh temannya gue sama teman-teman partner gitu. Gimana kalau misalnya kita mulai saat ini jangan melakukan riba yuk, gue bilang gitu. Kok tiba-tiba kepikiran? Biasanya gini bang, maaf ya, ada yang mungkin nggak semua ya, tapi orang-orang yang mungkin bukan di bidang itu atau mungkin biasanya kan syuting apa segala macam. Umumnya ini berpikir bahwa nggak nyampe itu ke permasalahan riba. Ketika nanti kan ada juga kan yang bilang, kalau ada bunganya bayarnya tepat waktu aja biar nggak nambah. Tahu kayak gitu kan? Cuma kan maksudnya amazed aja gue. Maksudnya lo berpikir bahwa kok udah kepikiran ini riba, itu mungkin apa nih edukasinya yang sebelumnya? Pas kita susah baru ikut sama yang di atas bos. Biasanya kayak gitu ya. Begitu kita mentok biasanya kan baru mikir yang di atas kan. Tapi memang dari dulu gini deh. Untuk profesi gue selama ini kan gue di entertainment lah. Pada saat waktu gue nikah, terus gue punya anak bahkan, yang gue pikirin tuh, gini. Tarik lagi mundur ke belakang. Kenapa gue akhirnya ada di industri entertainment waktu itu? Gue izin sama bokap. Pak gimana nih? Gue ada tawaran lagi waktu itu. Karena waktu itu kan gue sekolah di Malaysia, terus gitu gue bilang yang di Malaysia kayaknya gue nggak begitu nyaman dan lain sebagainya. Gue pulang ke Indonesia. Terus gitu tiba-tiba pas di Indonesia gue ditawarin lagi. Nah Lupus lah salah satunya. Jadi pas di situ bokap gue cuma ngomong gini, kamu bisa ngatur waktu dong, kan kamu nggak ada apa-apa kan sekarang ini. Ya nggak ada apa-apa gitu. Oke. Halal kan dia bilang. Bokap gue cuma patokannya itu aja, asal lo melakukan itu dengan halal, profesional, go ahead. Simpel itu bokap gue. Ya udah gue jalanin lah. Nah sampai akhirnya itu jadi pegangan gue juga. Bener juga ya, kita ngelakuin sesuatu ini yang paling utama tuh harusnya halal dong. Berkala gitu. Iya. Nah jadi pada saat waktu gue nikah, gue punya anak, yang kita yang kita cari ini insya Allah kan pengennya halal ya. Oh iyalah. Karena masuknya kan ke mulut istri dan juga anak-anak gue. Betul tuh, sahih. Kita yang buat salah, kenapa mereka yang jadi kena batu? Menurut gue gitu. Bener nggak? Iya betul. Ya, jadi gue pastiin yang gue dapet itu walaupun sekecil apapun insya Allah harusnya halal.
gitu. Jadi singkat cerita, pada saat waktu gue udah jalan di industri ini, pernah gue ngejalanin bisnis sama someone lah gitu ya. Akhirnya gue mundur. Ini sebelum ngomong yang terakhir ya. Ini gue loncat-loncat soalnya. Gue ngejalanin itu, terus gitu gue ngelihat banyak mudaratnya kalau gue ngelihat. Yang riba itu? Bukan, ini bukan yang riba nih. Bukan yang riba. Ini apa? Ini beda lagi. Yang dimaksud? Ini gue miras. Bukan proyek aja biasa. Terus mudaratnya di mana? Jadi gini loh, satu hari banyak hal lah kan, kadang-kadang kan kita harus ini orang lah, entertain orang dan lain sebagainya. Gue tidak terlibat di situ. Gue cuma dengar akhirnya bahwa ada ini si uang ini kepotong dari ini nih untuk entertainment. Gue cuma ngelihat, buset, nih untuk entertain tuh mahal juga ya ternyata. Gue coba tebak ya, berarti ada satu proyek yang ternyata mungkin dari partner kalian ini, IO kan ini kan? Bukan, ini bukan. Bukan IO ya? Dulu. Ya udah, pokoknya itu ya. Intinya ada pelayanan buat oke. Entertainment kan macam-macam, ada yang untuk karaoke lah dan lain sebagainya. Yang ini yang mana? Yang perempuan. Nah, puncaknya itu memang itu. Puncaknya adalah pada saat waktu itu si someone ini minta gue untuk temen lo dong gitu. Temen lo. Jadi gue waktu itu lagi syuting pagi-pagi, tiba-tiba si ini minta cewek gitu. Wah, kok gue udah bilang sama dia, kalau untuk urusan kayak gitu kita jangan usah inilah gitu, gak usah ngelayanin, karena itu kan urusan syahwat, urusan dia, dosa jadi ke dia gitu kan. Tapi kayaknya itu nggak bisa dihindarin lah gitu ya. Tapi kan waktu itu yang manage uangnya bukan gue. Ya, udah anyway. Hari itu gue lagi syuting pagi, gue lagi syuting ada dekat rumah gue, film waktu itu. Gue keluar dari rumah itu udah pagi banget karena memang harus take-nya itu jam 6 pagi. Terus bini gue waktu anak gue masih umur berapa bulan lah waktu itu ya. Dia pindah ke rumah mertua cuman karena dia ngebelain dia nggak mau ngeganggu gue. Kalau misalnya, karena kan gue pulangnya itu bisa jam 4, jam setengah 5 gitu. Terus sementara paginya harus standby lagi. Wah parah. Kan anak gue kan masih kecil ya, pasti akan bangun malam kan gitu loh. Jadi dia akhirnya bela-belain untuk pindah ke rumah mertua untuk tidur aja dulu di sana sampai gue selesai syuting. Nah pagi itu tiba-tiba gue lagi mau take gitu loh. Tiba-tiba dia nelpon, ya pastinya gue angkat lah. Dia sini minta cewek. Waduh, gue bilang maksudnya gimana sih? Ya udah lo cari aja deh, gue bilang gitu kan. Kagak, kan lo artis. Gitu gue jujur aja gue tersinggung karena gue udah sekian tahun ngejalanin ini, gue berusaha untuk ini haram kan, ini oke apa enggak? Kayaknya kan apa yang gue dapat insya Allah sih kayaknya nggak pernah ada yang gue lihat ini haram gitu loh. Makanya gue terima kerjaan itulah gitu. Ini gue tiba-tiba kok gue seakan-akan pekerjaan gue ini kayaknya pekerjaan haram gitu. Tersinggung gue di situ. Mulailah dari situ gue pikir ya udahlah, daripada gue berpikir yang terlalu jauh, gue mundur ya dari sini karena banyak mudaratnya nih, gitu loh. Itu yang itu. Nah. Wah ngeri juga ya. Berarti minta perempuan untuk dilayanin sama si laki-laki. Mungkin itu adalah klien lo. Ya. Ya kan dengan order ya, yang si klien itu sebenarnya gue nggak kenal, gue nggak pernah berhadapan. Tapi paham. Tapi dia minta untuk gue karena dia lu artis, akhirnya coba dong teman-teman lu artis yang bisa maaf ya, ini edukasi ya, bisa dipakai sama klien. Gini deh, seandainya lo kan gue kenal sama lo, kita di industri yang sama, terus gue cuma denger aja misalnya, si apa namanya Derry bisa nih, wah kali masa gue gini, Der lo bisa, masa iya gue mungkin nggak? Lo ngomong ke temen lo yang cewek gitu ya untuk nawarin ke klien. Atau gue nanya langsung atau gue liat orang. Lah kan, temen lo lagi gitu aneh-aneh aja dia. Ya logika gue kan begitu, maksud gue ya, di situ yang gue ngerasanya kok segininya banget ya industri. Maksudnya gue tuh dinilainya emang begini apa gitu. Di situ gue yang balik lagi ke keluarga gue kayaknya kan gue nyari ini kan buat anak bini gue ya. Kok gue dinilainya seakan-akan ini pekerjaan yang hina banget gitu loh. Ya udah akhirnya gue pikir ayo udah gue mundur lah gitu. Gue mencoba menjauh aja karena gue pikir banyak mudaratnya. Anyway gue singkat cerita kita maju lagi nih ke yang kemarin 2020. 2020 itu pikiran yang
datang ke gue, maksudnya ya stres yang gue ini memang gue ada problem di masalah salah satunya bisnis lah gitu. Nah di situ juga banyak ada melakukan riba lah gitu. Di momen dimana waktu itu si mungkin dibilang partner gue kali ya, ya melakukan riba, tapi gue sadar loh, gue malah jalankan. Mantap. Terus gitu, mantap sekali. Terus gitu, satu sisi waktu itu gue pernah bilang sama dia, kita bertiga waktu itu. Terus gitu, kita stop yuk, karena kita udah nggak punya daya apa-apa lagi nih untuk melakukan ini selain sebenarnya ya cuman minta aja sama yang di atas, kali aja kita ditolong dengan cara apa, cuman kayaknya supaya mungkin didengar kali ya gitu atau dijabah kali, kita stop aja dulu itunya, kita kerjain dari apa yang ada aja deh, kita punya sekian ya udah, dapat kerjaannya kecil ya udah, kita nggak usah minjem duit terus ngasih keuntungan kayak gitu loh. Jadi bisnis modelnya ini yang sempat terjerumus di riba ini adalah pinjam duit dulu modalnya. Kadang kan gue coba nyari untuk si sebab akibatnya nih. Karena jadi, kan gue pinjam dulu. Yes, kalau gue tuh di situ bukan ibaratnya orang yang sentral lah gitu ya, melakukan decision maker lah. Gue bukan decision maker. Nah, pinjamnya berapa waktu itu untuk modal? Lumayan gede lah, Bunganya? gede bos. Bunganya ya dari nilai itu. Dari bank atau dari perorangan? Personal kebetulan bos. Terus gitu udah. Kok bisa-bisanya kenapa tiba-tiba rumah kena itu gimana? Boleh tahu nggak prosesnya? Enggak, gue stupid waktu itu. Karena gue waktu itu kan gue pengen masuk ke si kantor ini. Gue nggak punya modal, tapi gue punya aset. Nah, Masya Allah tuh gue nggak pernah yang namanya. Akhirnya gue sekolahin bos. Gue nggak pernah seumur hidup. Rumahnya sekolahin. Untuk buat bisnis itu. Buat modal ceritanya, tapi kan waktu itu kan ada rencananya bahwa apa yang dipakai atau yang gue masukin itu dibayar sama si kantor gue lah. Ya udahlah, singkat cerita gitulah. Diijabah sama Allah. Cuy, padahal bokap gue dari dulu udah pernah ngomong jangan jangan pernah gitu, sampai bokap gue meninggal. Nyokap gue juga udah pernah ngomong, ya emang udah kata-kata orang tua ya, diijabah gue sama Allah. Mau bercanda loh. Main riba. Lu bercanda sama gue. Yoi. Oke yuk kita main kelereng di Glinding. Nih bang, kalau istilahnya perang nih, ada A sama B, perang kan, berantem perang gitu ya. Berarti ada menang ada kalah kan, logikanya kan. Masa dua-duanya kalah, minimal kan pasti ada yang menang atau minimal tinggal satu ya. 100 orang sama 100 orang perang, ya kan. A sama B, kira-kira yang menang yang mana? Bisa A, bisa B. Bisa, iya. Yang kalah bisa A, bisa B. Oke. Manusia sama manusia. Pertanyaannya, kalau perangnya sama Allah, ya udah gak usah ditanya. Ya kali masa kita mau menang, maunya aja udah gak mungkin ya kan. Lo ngedek gue lo. Ya kali. Ya gue sih ngeliatnya gitu. Tapi gue pikir bukan gue yang ngomong, Allah yang ngomong. Allah yang ngomong, aku akan perangi riba kan. Ya pelakunya, saksinya dan seterusnya gitu kan. Ya artinya kan bukan gue yang ngomong. Iya. Di Al-Baqarah banyak jelas. Iya. Berarti susah banget tuh ngelawannya tuh. Kita fakir ilmu bos. Enggak. Bukan. Kita maksudnya, masih kurang. Jadi ya gitulah. Ya, waktu itu. Ini perjalanan hidup, bisa diambil pelajaran. Sangat. Iya. Alhamdulillahnya. Sebenarnya gini loh. Bukan hanya pandemi yang bikin banyak pelajaran ke gue. Tapi waktu gue dikasih stroke itu banyak pelajaran. Gue ketemu orang, gue disadarkan, gue diingetin. Salah satunya adalah jangan diseselin masalah kayak gitu. Lo percaya nggak? Lo sebelum lahir aja, kapan lo lahir, terus lo di mana lahirnya dan lain sebagainya, Allah tuh sudah menyuratkan gitu. Itu istilahnya apa? Takdir. Iya, sebelum bumi ini diciptakan, Allah sudah menuliskan tuh ya. Iya. Ya kan di Lauhul Mahfudz itu. Kita di tanggal segini di jam segini Dery ngobrol sama Irgi. Iya. Udah ada tuh, takdir. Jadi memang itu yang lo harus ikhlaskan itu, walaupun lo kejar juga lo nggak bisa. Makanya gue pikir gue belajar sekarang gitu, lo belajar untuk mencoba itu karena gini, mungkin
sakitnya gue itu karena gue juga berpikir gue harus keluar dari masalah ini nih. Kurang ikhlas, Bos. Jadi beban pikiran itu yang makin gede. Jadian deh. Jadi percaya kalau lo banyak pikiran itu trigger untuk penyakit apapun sih sebenarnya. Tadi ya, apalagi tadi ikhlas. Iya, tawakal gitu. Iya. Apalagi tadi gue dengar kenapa kurang ikhlasnya, kenapa kalau boleh tahu? Kurang ikhlasnya. Ya itu, karena kan gue pikir niatnya beda ya. Gue pengennya begini, berarti gue begini. Iya, gue harus ini, strateginya harus begini nih, gini sampai akhirnya sudah jatuh tempo, Bos. Oh tuh. Nah, tagihan. Iyalah, orang udah. Padahal udah berdoa ya. Jadi gini, kena dulu, tapi due date dari bank berjalan dong. Iyalah. Gue keluar dari maaf nih. Salah nih gue ngomong. Apa tuh? Perbankan tidak akan melihat kondisi lo. Karena gue ngalamin itu. Iya. Gue masih dalam keadaan pincang, Bos, disuruh meeting dan gue semua yang permintaan mereka ibaratnya gue tuh dinilai orang yang tidak punya itikat baik lah gue gitu. Di WhatsApp gue bales, gue di telepon gue terima, gue jawab dan lain sebagainya sampai dia minta untuk datang. Gue nggak ngasih alasan bahwa gue dalam keadaan sakit, tapi lebih baik gue datang sama bini gue bawa surat dokternya dan dia lihat fisiknya gue. Nggak ada urusan. Jatuh temponya jangan kasihan, Bos. Nggak ada urusan. Gue pengobatan terus berjalan kan. Jadi mau itu lagi sakit, lagi stroke padahal nggak ada istilah. Tapi lewat perbankan. Ini sorry ya, gue nggak mau mendiskreditkan siapapun, tapi maksud gue itu yang pengalaman gue. Anyway, nah balik lagi nih, ibaratnya gue kan akhirnya dikasih jalan sama Allah, dikasih kesempatan sama Allah untuk pulih lah gitu ya dengan waktu yang cepat. Nah disitulah gue akhirnya punya semangat untuk kerja gue terima ada kerjaan masuk gue sikat. Kerja kantoran? No, syuting. Oh syuting. Oke. Nah pada saat waktu gue syuting di luar kota lah hari itu kan jauh. Jadi pas gue berangkat itu gue baru kelar COVID tuh. Baru kelar COVID. Satu keluarga gue berangkat ke sana, jadi gue ninggalin anak bini gue itu dalam keadaan mereka tuh dalam proses pemulihan. Pada saat waktu gue di sana, gue dapat hotel bagus, enak. Bali, Bos. Bali. Gimana mau dari sudut apapun Bali enak menurut gue. KTT di situ. Ya, gue dan waktu itu memang lagi sepi banget di sana. Harusnya gue enjoy banget di sana. Sebenarnya gue enjoy, tapi pikiran gue di Jakarta karena gue due date-nya itu terus dikejar gue. Oke. Sampai akhirnya satu titik gue tuh cuman bisa gue nelpon sana nelpon sini minta tolong tuh sama temen gue gimana solusi, karena gue udah nggak mau lagi. Gue memang bukan tipe orang tukang minjem. Gue mendingan gue kelaparan daripada gue minjem lah. Ini klise lah sebenarnya. Tapi akhirnya waktu itu gue juga sempat ngomong sama temen gue gimana caranya. Dia nyobain dengan cara yang lain tapi cuman hanya untuk bernegosiasi dan lain sebagainya. Nah lepas dari itu yang gue lakukan di sana karena posisi gue ada di Bali, gue cuma bisa minta tolongnya sama yang di atas kan. Sholat gue. Karena waktu itu gue berusaha sebelum rumah gue ditarik, gue harus ngejual rumah gue ini. Nangkap nggak? Terus buat kalau nggak mau bayar perbankan mau nggak mau kan udah akad. Ya gini loh, kan rumah lu ditarik dengan prosesnya ribawinya dia dan Iya kan memang jadi gini, waktu itu kan gue udah masuk ke tahap dimana gue udah harus jatuh tempo dan waktu itu udah masuk ke apa sih istilahnya? Tanggal apa tuh? Di apa sih namanya istilahnya? Kalau mau ditarik sama bank tuh di lelang. Oh ngerti. Jadi maksudnya lu jual dulu, jadi ntar sisa uang dari itu lu buat bayar utang. Iya, logikanya gini. Kalau ditarik bank itu kan kerugian kita adalah pada saat waktu itu rumah ditarik, bank akan menjual dengan ya udah yang penting hutang kita ini rugi lah. Gue nggak ada. Dilelang rumahnya dilelang. Iya, maksudnya gue nggak dapat ada selisih sama sekali. Sementara kan yang nilainya aset gue itu kan memang di atas hutang gue.
Makanya gue berusaha waktu itu gimana caranya rumah gue ini bisa terjual dengan harga, tidak harga pasar, tapi paling tidak di atas hutang bank. Ya. Itu tujuan gue. Paham. Karena gue bilang ya Allah, kalau misalnya gue ada selisih segini, gue akan berencana gini-gini, lebih kepada keluarga sih sebenarnya gue. Untuk begini, terus gitu akhirnya gue udah nggak punya daya, tapi karena digonggong terus sih sama pihak banknya. Terus pihak bank nggak mau tahu, pokoknya tanggal sekian udah harus ini jatuh tempo. Sementara sebenarnya saat itu gue udah dapetin calon pembeli. Udah dapet gue, dan calon pembelinya itu udah DP ke gue walaupun nilainya nggak banyak. Itu pun permintaan dari pihak bank gue. Terus? Karena banknya itu bilang, Pak, kita harus dapat bukti bahwa memang ini adalah pembeli serius. Dia bilang gitu. Oke, kalau gitu apa yang diperluin? Dia DP, terus dia gitu, ya udah, dia kan mau ngambil pakai bank lagi ceritanya si orang pembelinya ini gitu. Ya no, bukan urusan kita itu, bukan urusan kita. Nah terus gitu, oh ya udah, tandanya kan surat approval dari si banknya si calon pembeli kan. Tandanya yang gue kejar pertama itu adalah DP-nya. Dapat bos, gue DP, dapat, gue liatin, nggak cukup, masih harus approval dari si pihak banknya. Tetap dikejar, wah gimana nih? Dan gitu lucunya adalah pada saat waktu gue di sana, si calon pembeli gue ini boleh nggak minta tolong? Dia lagi nggak mau keluar rumah karena lagi pandemi. Jadi dia puasa keluar rumah sekian bulan apa sekian minggu, gue lupa lah waktu itu. Dan dia nggak bisa ketemu dia nggak mau ketemu sama siapapun, termasuk orang yang ngurusin proses jual belinya ini dari pihak banknya dia gitu loh. Dilalah. Orang yang ngurusinnya apa sih kalau kayak gitu? Orang marketing apa sih kalau di bank? Dilalah orang itu kena COVID. Jadi terpending dong. Sementara bank gue gonggong terus, Pak gimana? Gue sih terus terang, Bu, saya nggak bisa ngapa-ngapain karena saya menunggu dari itu. Gitu. Udah nggak punya jalan gue. Akhirnya gue cuman bisa, ya Allah gue doa deh. Nah disitulah gue inget banget gue sholat asar. Gue udah ibaratnya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah stroke lagi. Gak strike. Gue udah sehat. Karena gue lagi posisi udah mulai syuting. Okay. Gue di Bali itu. Gue bilang gini, ya Allah, saya udah nggak punya daya apa-apa lagi. Gue bilang gitu. Saya ikhlaskan semua yang saya punya ya Allah. Gue bilang gitu kan. Nama asar tuh waktu itu. Keluarga saya, anak saya. Dan ibaratnya ya keputusan yang harus saya hadapin sekarang nih, harus gimana ya Allah, saya relakan semuanya karena saya tahu ini semua titipan ya Allah. Gue bilang gitu, gue ikhlas, gue bilang gitu tuh Der. Ya udahlah, gue pasrah aja deh, pokoknya yang saya jalanin ini apa yang lo ridoin aja, yang maksudnya yang Allah ridoin aja gitu, yang di depan ini aja gue jalanin. Gue bilang gitu kan. Ya kurang lebih gitulah doa gue sama Allah. Gue serahkan ini semuanya. Udah aja. Jadi gue waktu itu bodo amat nih bang mau ngomong apa. Gue nunggu aja deh Allah mau ngomong apa. Gue pikir gitu. Setelah itu gak berapa lama, sekian 1 jam 2 jam. Pak, dari bang gue nih. Udah ya Pak, approve. Hah? Gue gak bisa ngomong dan gue tuh nangis di situ. Bayangin, gue nangis, gue sujud syukur asar tuh gue di Bali. Wah, ternyata pembelinya itu jadi ya? Jadi memang dia memang bener jadi, tapi kan dia nunggu surat approval dari banknya dia. Ternyata untuk ngambil rumah gue dan lain sebagainya gitu. Nah itu harus disampaikan ke pihak bank gue, gitu. Wah. Dan itu kejadian. Gue bilang ya Allah, gue yang hina ini, gue yang ibaratnya ibadah bolong-bolong masih aja gitu ya, masih. Masya Allah. Ya itu menurut gue ya, gue mungkin lebay kali, tapi bener bang. Ini gini ya, gue menyikapi dari cerita tadi barusan. Ada 2 yang mau gue bahas. Yes, silakan. Yang pertama. Izin ya bang ya? Iya. Asal aman-aman aja. Iya. Jadi gini,
cerita tadi itu Masya Allah ya, mengingatkan gue pada syariat Islam itu luar biasa sangat membantu. Tadi kan Bang Irgi ente sempat bilang bahwa ketika rumah, anggaplah gue nggak tahu utang lo berapa ya. Ini gue pakai ilustrasinya aja ya. Rumah lo misalnya dihargakan 10 miliar. Lo punya utang 8 miliar. Misal. Oke. Lalu kalau tadi dengan cerita yang tadi, mau nggak mau perbankan tarik. Meskipun aset lo lebih mahal dibanding utang. Iya. Iya dong, karena lo menyekolahkan rumah lo itu dengan untuk dapat bisa menjalankan usaha apa segala macam ke bank kan. Betul. Rumah lo 10 miliar, lo pinjam utang anggaplah 8 miliar. Logikanya lebih gede aset, rugi amat gue kalau ketarik rumah gue. Ya kan, rumah kesita sama bank rugi. Makanya tadi Bang Irgi sempat menjalankan usaha dan upaya. Gimana caranya rumah ini laku agar sisa utangnya, anggaplah sisa utangnya dari 7 miliar, 8 miliar. Gue tetap menang dong. Tapi kalau pola bank nggak mau tahu. Gue sih sebenarnya gini. Ya, yang kan? pasti secara pada saat waktu itu, kalau misalnya utangnya gue tadi dari 10 miliar itu kan dari nilai aset 10 miliar, 8 miliar misalnya itu adalah sisa utang misal aja nggak apa-apa. Yang apalah segitulah. Gini, kalau misalnya lakunya itu 9, tandanya gue punya kelebihan itu nih. Kan. Ya. Nah, ini yang mau gue bahas gini adalah 10 miliar sisa utang 8 miliar misal. Lu lakunya 9 miliar, lu punya kelebihan kan? Ya, yang bisa gue pakai untuk apapun itu. Tahu nggak, obrolan ini tuh mengingatkan gue pada hukum Islam yang diterapkan secara syariat yang benar. Kenapa? Ketika dia menyelisih aturan Islam, menggunakan riba, horor dan seterusnya, tarik. Kata begitu kok, lu menyetujui kok, rumah disita. Betul? Betul. Ya kan? Coba kita lihat fikih-fikih muamalah kita cara berdagang. Ketika kita kredit rumah, ini fikih di Islam nih ya, dalilnya nih, indahnya Islam tuh di sini. Kredit rumah, oke? Cerita pola tadi deh, 10 miliar, 8 miliar. Lu jual dulu nih, rumah nggak disita, karena uang itu kan nggak boleh, hutang itu nggak boleh bertambah, nggak boleh berkurang gitu kan. Akhirnya lu disepakati bahwa nggak ada penarikan di situ. Nggak ada bunga, nggak ada penarikan. Terus gimana caranya? Kesempatan buat dijual dulu kan? Oke. Anggaplah laku lah 9 miliar. Sisa utang 8 miliar. Apa kata hukum Islam? Ya udah, sisa utangnya aja ke gue 8 miliar. 1 miliarnya buat lo. Islam begitu, Bang. Gue rapi banget ya. Iya, betul. Masya Allah. Kita bicaranya nih, sorry ya, gue harus ngomong nih. Kita bicara mengenai hukum Islam, mengenai riba ya di sini ya. Jadi mohon maaf nih, gue tidak, kembali lagi gue masalah banking, perbankan dan lain sebagainya, tidak menyalahkan atau macam-macam. Dan gue akuin bahwa mungkin pengetahuan gue minim dan lain sebagainya yang gue lakukan kemarin juga itu kesalahan gue. Ini buat pelajaran kan? Iya, buat pelajaran. Jadi it's okay gitu loh. Jadi cuman masalahnya kembali lagi hukum Islam mengenai riba itu ya kalau ditarik balik mendingan lebih enak dari yang gue bisnis itu sih. Itu dia kan. Tapi kan karena memang mungkin baru tahu ya. Yang kedua Bang, ternyata tadi apa puncaknya? Ketika lu pasrah. Nah, itu dia. Ikhlas. Poin itu kan? Iya. Nanti akan nyambung juga nih ke dalil. Beneran. Iya betul. Soalnya lu melakukannya sudah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lu pasrah, lu ikhlas. Ikhlas gak Bang waktu itu? Pas lagi doa habis sholat asar tuh? Gue ikhlas. Ikhlas kan? Ikhlas. Ikhlas semua memasrahkan kepada Allah gitu ya. Pasrah apa segala macam kan? Iya, tapi gini, semua yang gue lakukan itu, satu, pertama memang gue udah kepepet. Kedua, karena gue tahu ternyata gue penyebab sakit kemarin itu mungkin adalah karena lo kurang ikhlas atau tawakal. Gue rasa itu. Jadi makanya sekarang gue kalau misalnya ada masalah atau macam-macam, bukan nggak dipikirin, kita nggak mungkin nggak mikir. Tapi paling tidak, udah deh, ini udah rahasia Allah nih. Gue pikir gitu. Allah aja yang punya kemampuan untuk menyelesaikan. Tapi memang kita harus ikhlas juga. Betul. Yang memang nanti Allah kasih seperti apa. Itu begitu. Betul, poinnya itu kan. Tapi kan sebelumnya kan mungkin Bang Irgi pernah doa juga dong. Waktu lagi kasus yang mau ditarik rumahnya apa segala macam gitu kan pasti doa kan. Betul. Tapi kenapa poinnya doa yang pertama sama doa yang kedua yang lebih ikhlas itu lebih langsung dimudahkan yang kedua kan? Ya dong. Kan gak mungkin pas rumah mau ketarik gak doa.
Ya. Muslim pasti doa kan. Betul. Tapi belum ada jawaban gitu kan. Tahu nggak bang? Dalilnya itu luar biasa loh. Syarat keterima ibadah ada 2. Apa itu? Ikhlas dan ittiba. Ittiba apa sih? Aduh, Beragama sesuai tuntunan Rasul. Oh, itu ittiba. Oke. Jadi ketika kita berdoa, kita ikhlas dan berdoanya sesuai, beribadahnya sesuai dengan yang Rasul tuntunkan, itu kemungkinan besar bahkan pasti Allah langsung ijabah tuh bang. Makanya pas waktu yang tepat tuh, berarti pas ente yang waktu doa itu kan ikhlas ya Allah. Tadi kan gitu narasinya. Walau alam sih. Tapi maksud gue gini, betul sih. Ya kan, pas Walaupun kan memang bener ya, ikhlas tuh nggak gampang. Oh iya, cuma kan harus kita paksa untuk berpasrah, karena Islam itu menyerahkan. Pasrah ya Allah, serahinnya sama Allah. Langsung tuh telepon kan tadi kan? Itu aneh tuh memang. Lah bener, berarti apa kesimpulannya? Ketika lu ikhlas dan lu berdoanya sesuai dengan tuntunan Rasul, apalagi sore kan? Iya. Asar kan? Iya. Kan ada istilahnya ibadah zikir petang, meminta sama Allah. Waktu yang tepat tuh. Kesimpulannya apa? Berarti ketika kita meminta sesuatu, syarat keterimanya ibadah di waktu yang tepat, ikhlas dan ittiba. Masya Allah. Mantep kan? Kalau Islamnya betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasul. Makanya balik lagi ke obrolan kita di awal. Ketika kita menjalankan sesuatu yang tadi lu tanya, Maulid gimana? Kan tadi lu nanya begitu. Yes. Iya kan? Ya. Sesuai tuntunan enggak? Kan takutnya capek bang. Udah ngelakuin. Iya. Tapi sia-sia. Setuju. Kan nggak ada ibadahnya, nggak ada, maksudnya nggak ada. Sebenarnya yang gue takutin kan sih adalah kalau lo lakuin bukan hanya sia-sia, tapi emang udah disuratkan atau ada ayatnya, itu salah. Lo jadinya dosa. Itu yang akhirnya gue yang lah iya kan kalau begitu. melakukan sesuatu itu kalau misalnya tiba-tiba emang ada suratnya dan itu memang udah dikatakan itu akan menjadi dosa, itu yang bahaya bos. Orang kita tiap hari bikin dosa. Bener. Mengingatkan dengan ucapan Rasul yang wasyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Segala sesuatu yang tidak ada contohnya dia adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat tuh bang. Gitu. Sesat tempatnya di mana bang? Kalau kita sesat melakukan sesuatu kesesatan, kemaksiatan, tempatnya di mana? Nanti begitu berpulang. Neraka ya. Emang enak ya kalau nonton nih. gue banyak belajar deh. Insya Allah, ya Allah. Emang kenapa lebih enak nonton ketimbang duduk? Ya kalau nonton kan, kalau gue kan tipikal nonton, gue nggak komentar, gue belum termasuk netizen kali gue. Pasif gue. Cuman maksud gue gini. Iya bener kan, maksudnya kan ketika tadi misalnya lo sempat ngobrolin Maulid Nabi gimana gitu kan. Ya udah gue jadi mengingatkan gue ya, ada contohnya nggak gitu kan. Nah soalnya kalau mengaku cinta sama Nabi Muhammad SAW, ya udah lakuin aja sesuai yang contohnya. Nabi Muhammad lahir di hari Senin, berarti Senin ibadahnya apa? Bukan merayakannya dengan kelahiran nabinya, tapi ya puasa. Kan begitu kan? Nabi di hari Senin nyuruhnya puasa. Puasa sunnah Senin Kamis. Nah kalau ngaku cinta, puasa aja di Senin. Pertanyaan ini lucu kadang bang. Maaf. Lucunya adalah giliran di Senin disuruh puasa, kagak mau, aus. Mendingan gue ketimprung. Katanya cinta sama Nabi. Puasa aja. Ya gak bisa lah dia aus. Lah ketimbang aus gak? Lebih aus. Kok ketimbang? Emang ada yang kayak gitu ya? Sampai ketimbang. Enggak tahu, siapa tahu dia merayakan pakai ketimbang. Oh gitu ya? Nyanyi. Iya, gue ngerti. Nyanyi ada juga kan. Lebih capek mana nyanyi mau puasa. Iya. Masya Allah. Jadi kedepannya mau ngapain Bang Irgi? Coba kita lihat dong sosial medianya. Ya gitu. Aduh Der. Kenapa sih? Apa yang salah? Biasa-biasa aja gue. Hah?
Gue gak ada yang spesial di. Iya kan. Gue tuh bukan. Maksudnya kan aktivitasnya barangkali ada yang mau ngobrol-ngobrol sama Bang Irgi. Oh iya. Iya kan. Misalnya mau beliau ini udah mindsetnya pengusaha loh, sempet waktu itu kan rame banget. Ya kan bener dong, bangun usaha. Siapa tahu ada mau ngajakin bisnis. Gue tuh bukan pengusaha, gue berusaha gue. Lebih tepatnya berusaha gue. Ya kan, ya maksudnya coba lu bisa mungkin DM Irgi _Ahmad Farezi. Iya dong, lu mau DM lo, di bawahnya ada apa aja dan coba ke bawah dong. Enggak, gue mau bawa dong. Ya, maksudnya gue udah lama banget ngeliatin. Gue gini-gini aja, gue yang seharian gue aja. Masya Allah. Apa sih yang spesial? Gini-gini aja gue. Ini sih cuman apa namanya? Lu emang kelimis ya bang ini ya bang? Apa? Bawahnya. Iya. Lu sempet ini gak sih? Gue pernah berewokan. Gue bukan apa-apa ya. Gue kalau ngeliat orang berewok itu iri gue. Kenapa? Gak tahu, gue gak bisa berewok. Gak tahu. Emang iya? Gue gak bisa nyambung kayak gitu. Gak bisa gue. Iya, makanya gue liatin foto-fotonya kan tuh. Ya, jadi clean banget. Gue pernah digituin. Diapain digituin tuh? Diapain? Di jenggot. Kan zaman pandemi kan kita coba-coba tuh. Ya. Dari rambut ya udah dilepas aja. Terus gitu kumis lah. Gue lepas aja terus, orang nggak ada kerjaan, nggak ada syuting, nggak ada apa. Semana panjangnya? Ya udah segitu-gitu kumis aja. Kumis doang. Enggak, kumis di sebelah sini jenggot. Nah, jadi cuma sini doang, Der. Ada jenggot kalau di fullin? Cuman enggak rapat enggak? Ya, enggak rapat gue. Enggak serius? Enggak rapat gue. Gue tuh tipikal orang di sini tuh ya ketemunya satu gitu-gitu. Kasian deh gue. Jadi emang nggak bisa yang gila cowok. Kalau cowok maco kan ibaratnya woi banyak nih. Gue tuh nggak bisa gue. Tapi pengen nggak? Pengen gue. Serius? Pengen. Gue pakai. Gue dulu pernah zaman SD mah ya. Tau nggak lo? Apa yang pensil diginiin, tau nggak lo? Gini-gini. Saking pengen kayak maco gitu, gak bisa gue. Sampai gue gede gue gak bisa gue. Gue pakai bang. Kemiri lah. Kemiri enggak. Coba gue pernah bisa. Insya Allah nih ya. Ini bukan bentuk berlebih-lebihan ya teman-teman dia. Ini biasanya rame juga nih kalau bahas beginian nih. Berlebih-lebihan lo, segala macam lo gitu kan, sama kayak disamain dengan operasi plastik misal. Sebentar. Ini maksudnya bentuk mungkin kita berupaya untuk menjadi laki, kemudian berupaya untuk ya kita laki-laki sebagaimana yang berjenggot, ya kan? Betul. Ya kan, dan seterusnya gitu kan. Bentuk ibadah kita lah untuk merias agar kita memunculkan identitas kita sebagai laki. Iya. Gue penasaran nih kalau gue tes pakai produk gue. Emang lu nggak pernah berhasil? Produk gue salah berarti. Lu pakai? Oh, lu nggak pakai produk itu? Apa sih dulu yang namanya Firdaus gitu? Firdaus gue pernah beli nggak ya? Tapi maksud gue nggak pernah berhasil gue. Udah deh. Gue tuh makanya bukan apa-apa. Gue tuh sebenarnya pengen. Gue pernah waktu itu. Kalau lo browsing ada kenapa harus Inul? Apa tuh? Adalah sinetron dulu, zaman dulu namanya kenapa harus Inul. Ya udah gue lepasin tuh jenggot gue. Udah kayak kambing aja. Padahal harapannya kan gue bisa apa gitu ya. Gue kalau misalnya emang gue bisa numbuhin kumis terus nyambung ke bawah gitu, gue pengennya begitu gue. Mau nggak? Mau gue mana? Nggak, makanya ntar dulu. Mau gue. Nih gue mau challenge diri gue sendiri sih. Kalau emang berhasil, waduh. Gue punya satu varian yang betul-betul bisa. Mau gue? Bener ya? Mau. Gue kasih nih. Bener. Ntar gue kasih, tapi pakai. Gue mau tahu. Kita lihat khasiatnya. Kalau segala macam berapa cara. Berapa sih? Gue 9 bulan. 9 bulan ya? 9 bulan. Sebulan aja udah berasa. Kalau mau, gue mau challenge. Kalau bisa gimana? Ya nggak boleh judi sih, nggak boleh judi. Tapi gini. Gue makainya harus di mana gue mungkin dapat peran baru dulu nih. Oh iya. Susahnya kalau kerjaan gue ini sekarang gue lagi di acting. Kalau di acting tuh ada yang kayak continuity. Nah, susah. Continuity gue itu memang lagi nggak pakai ini. Jadi aja lah, setelah itu, kok syukurin sih? Oh pengen gue. Oh serius? Mau gue. Masya Allah. Kalau misalnya gue setelah itu udah free, gue coba pakai. Mau gue. Enak tuh kayak gitu. Jadi nggak ada continuity ya. Wah kalau berhasil nih berarti. Itu kalau misalnya achievement. Karakter beda tuh. Wah ini keren. Gitu. Tapi lu jangan bocorin dulu orang-orang. Pas gue kasih. Ini serius nih gue. Oh iya oke. Pas gue kasih. Lu jangan bocorin dulu, jangan kasih tahu dulu. Lu update aja perkembangannya. Oh oke. Ya, lu update ke teman-teman, ke netizen. Soalnya ini benar-benar pamungkas. Serius nih? Iya. Tapi lu jangan kasih tahu dulu. Oke. Teman-teman jangan boleh tahu. Pokoknya tiba-tiba jadi aja.
Kalau udah jadi, terserah deh. Lu mau ngapain, mau ngasih tahu juga terserah. Jangan ngasih tahu dulu. Ya lu mungkin kalau pas lagi mau bikin video, minta tolongnya di shootnya apa segala macamnya. Kita ijabin aja nih Bismillah. Bismillah ya. Saksi lo ya. Iya, saksi. Iya, tapi tutupin dulu, jangan kasih tahu. Oh iya. Ntar pada curang, pada tahu, ntar kalau ada perubahannya ya kan. Yeah. Tutupin dulu, mungkin nanti ya brandnya boleh ntar kasih solasi kayak. Oh gitu. Soalnya ini kan bener-bener khasiatnya udah luar biasa. Gue kosong ini, lu lihat video-video gue aja waktu zaman gue ngeband dulu. Kosong. Nggak kosong karena nggak bisa. Nggak bisa di sini doang. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Geli banget nih. Iya, ini ada. Ini gue lagi ngerapin aja. Nanti lu lihat deh. Lu nggak bisa tuh kayak gitu. Hah? Keren nih. Keren ya. Jenggot nyambung gitu. Gue pernah nyobain tuh menjadinya kotor aja gue, terlalu kotor. Kalau orang yang kalau kayak lo kan ibaratnya mau dibentuk juga bisa, tapi ini gue bisa bentuk, cuma lagi belum ada kebutuhan juga gitu, bawahnya rapihin gitu ya. Iya betul. Ya, nanti aja lu lihat deh ntar. Ini mujarab deh, insya Allah alatnya nih, produknya nih. Ini jarang banyak orang tahu, makanya nantilah kita bahas. Ya. Pokoknya kedepannya mungkin ada mau tambahin Bang Irgi buat teman-teman semua di sini. Sekiranya mungkin ada yang lu pengen memotivasi. Katanya terakhir besok mau jadi motivator ya? Gue kok jadi motivator? Rene Suardono kali itu. Coach. Kalau gue sih nggak ada pesan apa-apa, tapi enggak deh. Gini, emang kalau gue, ya berdasarkan pengalaman gue, kita pasti sering mendengar lah, apalagi tausiah tuh, masalah ikhlas atau macam-macam. Yes, ikhlas itu bukan sekedar kata-kata, jalanin. Tapi emang kalau dijalanin itu harus dipelajarin, karena ngejalaninnya susah banget nih, susah. Ya jangan sampai lo harus ngejalanin itu pada saat lo udah mentok, baru lo berusaha gitu. Oh ini kayaknya ikhlasnya kayak gini gitu. Itu yang gue rasain. Tapi memang lebih baik kan jangan sampai kayak gue dulu gitu loh. Bismillah lah, pokoknya buat teman-teman sekarang lagi berjuang, lagi stroke, lagi ngidap penyakit ini. Enggak bener dong. Kayak duta stroke. Kita kasih solusi.